Hari ini di Studio Alam seperti biasa kita membahas indahnya berbagi dalam Jumat Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya seseorang di dalam menjaga kebaikan itu sangatlah mudah, sangatlah gampang. Tetapi kembali pada diri pribadi masing-masing. Jadi, diri pribadi masing-masing ini yang hendaknya selalu diperhatikan, selalu dikontrol dari setiap kita berbicara, bertindak, atau berbuat. Karena ini semua menyangkut daripada akhlak. Menyangkut daripada akhlak. Sebanyak apapun ilmunya, sepandai apapun orang itu, sekalipun dia sudah mendapat predikat seorang kiai yang disebut sejuta umat dan lain sebagainya, tetapi apabila hal ini tidak mampu menjaga daripada akhlaknya, itu akan hancur. Di sebuah kitab dijelaskan, ada seorang kiai yang notabene kiai itu bukan seorang kiai biasa, karena mempunyai santri di zaman itu jumlahnya tidak sedikit, 60.000 santri. Ini sudah betul-betul memang kiai, tetapi ada seorang santri yang notabene-nya taat melaksanakan iktikaf atau sholat. Jadi seorang kiai ini saat masuk masjid jam 1, yang dianggap santri tadi itu jam 12:30 sudah ada. Pak Yai masuk masjid jam 2, yang dianggap santri tadi jam 1:30 sudah ada di masjid. Akhirnya Pak Yai ini betul-betul terkejut dan menanyakan, karena ada satu santri yang selalu mampu menyaingi oleh kiainya itu. Dia menyatakan, sebenarnya kamu siapa? Saya santrinya Yai sini. Ya karena memang jumlahnya 60.000 santri, ya tentu nggak akan paham satu persatu daripada santri itu. Ternyata ujung-ujungnya santri ini bisa merayu, menggoda kepada Pak Yai. Bagaimana merayu dan menggodanya? Pak Yai ini karena hanyut dengan rayuan santrinya tadi, ujung-ujungnya digoda, dirayu untuk minum khamr. Gitu ya. Pak Yai ini ya tentu tidak. Akhirnya suatu ketika Pak Yai ini diajak keluar untuk ke sebuah warung. Tapi mohon maaf, warungnya ini di mana penjualnya seorang wanita yang cantik jelita. Awalnya Pak Yai itu juga menggerutu, gimana kok sampai
Pak Yai dibawa ke sini. Artinya akhirnya begitu Pak Yai ini sudah hanyut pola pikirnya kepada kemaksiatan dan kemungkaran, suatu ketika diajak lagi ke warung tersebut. Kemudian si santri ini mengatakan, "Nyai, mohon maaf, saya tinggal sebentar ya, supaya biar kesini." Yang maksudnya santri itu supaya Pak Yai itu dapat berkomunikasi, supaya tumbuh cinta kasih, mengadakan sebuah rayuan dan seterusnya. Ternyata benar. Akhirnya seorang kiai besar yang bernama Mbah Yai Barseso ini hanyut mencintai seorang penjual nasi gudeg atau mungkin nasi pecel di tempat tersebut, sampai terjadi rayu-merayu, jatuh cinta kasih, kemudian ditahu oleh masyarakat, sehingga jatuhlah nama Mbah Yai Barseso ini. Nah, ternyata siapa yang dianggap santri yang taat dan bekti itu tiada lain, itu adalah jelmaan syaitan. Itu hebatnya syaitan di dalam menggoda anak Adam. Jadi itu diantaranya. Maka dari itu persoalan-persoalan menyikapi diri